kabarnya hari ini? Sehat Bu Ani. Bu Ani sendiri bagaimana kabarnya hari? Alhamdulillah sehat juga Bu. Oke. Bu Rizka, bolehkah saya meminta waktunya sebentar saja? Saya mau sharing tentang apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas saya Bu. Monggo Bu, mau cerita apa Bu hari ini Bu? Begini Bu, akhir-akhir ini saya itu merasa kecewa sekali dengan murid-murid saya. Yang murid yang saya ajar sekarang ini karena mereka nampak kurang antusias dalam menerima pembelajaran dari saya. Selain itu, murid-murid saya itu yang mengerjakan tugas dengan baik itu hanya sekitar 50% Bu. Separuh ya Bu ya? Yang lain nampak asal-asalan dalam mengerjakan tugasnya. Jadi begini, saya mendengar ceritanya Bu Ani, itu kira-kira apa yang diharapkan Bu Ani mau ngobrol atau sharing dengan saya hari ini? Yang saya harapkan solusi atau titik temu atas permasalahan saya. Yaitu tadi tentang bagaimana meningkatkan antusiasme murid-murid yang saya ajar di kelas Bu. Nah, sekarang menurut Bu Ani sendiri, nah hal apa itu yang membuat Bu Ani itu kurang antusias dalam pembelajaran Bu Ani akhir-akhir ini? Kan Bu Ani yang lebih paham itu kan yang di kelas itu. Coba ceritakan Bu, bagaimana proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan? Kalau saya ingat ya Bu, begini, hal yang menyebabkan murid-murid saya akhir-akhir ini kurang antusias yaitu mungkin yang pertama, pembelajaran saya sepertinya sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, terus bercerita di depan murid saya. Yang keduanya yaitu saya jarang memberikan media menarik yang dapat membuat murid saya merespon atau berpendapat dan aktif pada pembelajaran saya. Oh begitu jadi ya Bu. Jadi kira-kira itu apa yang membuat murid itu termotivasi nanti antusias dalam pembelajaran Ibu selanjutnya itu apa coba? Menurut saya murid-murid pasti menginginkan suasana pembelajaran yang asik tidak monoton, tidak membosankan, serta menciptakan ruang kelas yang menarik agar memotivasi semangat belajar murid saya Bu. Mengingat sudah 2 tahun ini memang belum saya rubah biasa-biasa di kelas saya itu hanya pajangan hasil karya mereka saja yang kadang saya ubah, saya ganti-ganti saja. Nah, saya itu sependapat dengan Ibu sebenarnya. Nah, memang kelas yang menarik itu ya Bu ya sangat berpengaruh dengan motivasi murid. Lalu menurut pendapat Ibu itu apalagi yang bisa membuat Ibu murid-murid Ibu itu asik dan lebih kreatif itu pada penyampaian materi pembelajaran berikutnya itu? Menurut saya mungkin dengan pembelajaran yang berpusat pada murid murid diminta untuk aktif dalam pembelajaran, kemudian adanya ice breaking itu ataupun game-game yang pembelajaran membuat pembelajaran menjadi menarik itu Bu. Seperti itu. Lalu Bu, untuk mengenai tugas yang diberikan kepada murid-murid itu apakah Ibu sudah tahu penyebabnya anak-anak kurang antusias itu Bu? Asal-asalan dalam mengerjakan seperti itu? Kemungkinan karena tugasnya terlalu banyak Bu, mungkin dan karena kan saya ini lumayan sibuk saya tinggal itu saya kasih kerjakan halaman ini sampai halaman ini seperti itu dan itu banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang mungkin membuat mereka bosan tanpa saya memberikan sumber belajar. Saya kadang tidak saya terangkan dulu, kadang kerjakan halaman ini dulu, ini nanti saya terangkan baru seperti itu mereka dan ini kurang sumber belajar yang mengasihkan dan kurang dapat memotivasi anak untuk mengerjakan tugas mungkin. Jadi Ibu sepertinya ngomong tentang sumber belajar ya. Nah, kalau boleh tahu Ibu mau menggunakan sumber belajarnya itu apa saja Bu di kelas? Sementara saya hanya pakai buku paket Bu dan LKS saja yang dari sekolah. Adakah sumber belajar lain Bu selain buku teks yang Ibu gunakan tadi? Saya pikir banyak Bu, tapi saya jarang menggunakannya Sepertinya ada video-video itu ya Bu yang dari YouTube, dari TikTok itu. Yang dari internet itu lebih banyak sebenarnya. Nah betul sekali Bu, saya tuh yakin sekali bahwa di sini Ibu itu menggunakan berbagai macam sumber sebenarnya. Nah pasti akan membuat murid-murid antusias itu nanti Bu dalam pembelajaran. Jadi sekarang saya tanya, rencana Ibu itu mau menyelesaikan masalah ini bagaimana?
Yang pertama, Oke. saya merencanakan saya akan merancang pembelajaran yang mengasihkan. Oke. Mungkin dengan menggunakan sumber belajar yang beragam seperti video, mungkin dari YouTube dan dari TikTok, atau bisa meminta murid saya mencari sumber belajar yang sekiranya mereka bisa paham sendiri itulah Bu. Terus kemudian yang kedua, saya akan memberikan tugas tidak terlalu banyak. Kemudian tugasnya yaitu sesuai dengan minat dan bakat murid-murid saya. Istilahnya saya akan melakukan pembelajaran diferensiasi sehingga murid tidak terkesan dipaksa, tetapi mereka memang senang mengerjakan tugasnya. Misalnya menggunakan bentuk drama, lagu, puisi dan sebagainya. Nah, ide Ibu itu sebenarnya sudah bagus sekali Bu, benar. Nah, kira-kira itu ada hambatan atau kendala nggak Bu yang mungkin akan Ibu temui itu nanti? Nah, ketika ada ataupun ada itu Ibu yang akan lakukan untuk meminimalisir kendala tersebut itu apa Bu? Banyak sekali Bu, sepertinya kendalanya yaitu seperti wifi. Wifi. Di tempat saya itu kan wifi-nya ada Bu, tapi nggak tahu nek musim hujan begini tuh kadang datang kadang pergi kan, seperti itu. Terus serta jumlah laptop juga kadang kan. Saya di sekolah saya tuh hanya ada 3 laptop, itu pun terpakai semua. Nah itu terus saya mungkin saya nanti akan menggunakan hotspot saja Bu, ya apa ya istilahnya korban sedikit lah, melakukan pembelajaran yang berkelompok dalam menggunakan media laptop nanti. Baik Bu, itu rencananya sudah bagus sekali. Nah mudah-mudahan berhasil ya Bu ya untuk kedepannya nantinya. Kira-kira ada hal lain nggak Bu? Atau itu sudah cukup seperti? Mungkin saya juga akan selalu mengingatkan kembali Bu tentang keyakinan kelas yang telah disepakati, ya tentang kedisiplinan dan mengerjakan tugas. Nah iya betul Bu, memang anak-anak itu sebenarnya perlu untuk selalu diingatkan tentang keyakinan kelas. Agar apa? Agar mereka itu senantiasa ingat dan tidak melakukan pelanggaran terhadap keyakinan kelas tersebut. Nah rencana kapan ini akan dimulai Bu? Dan kira-kira dapat terlihat hasilnya itu setelah kapan? Insya Allah Bu, mulai besok juga saya akan memulai perubahan dengan mengganti dekorasi-dekorasi kelas. Mungkin sekitar 2-3 minggu ya Bu, mungkin baru terlihat perubahan pada murid saya. Selanjutnya apa komitmen Ibu terhadap rencana yang Ibu buat hari ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang mengasihkan, menggunakan banyak sumber belajar, terus untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid-murid saya senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan, dan saya serahkan pemilihan sumber belajar pada murid-murid saya. Baik, super sekali ya Bu ya. Menurut Ibu siapa itu yang nanti akan membantu Ibu dalam melakukan hal-hal ini? Tentunya yang bisa membantu saya adalah rekan-rekan guru saya, yaitu seperti guru bahasa Inggris, guru PJOK, guru agama. Saya akan meminta guru saya untuk selalu mengingatkan keyakinan kelas dan memberikan motivasi kepada murid-murid saya agar mau bertanggung jawab terhadap segala kewajiban di kelas mereka. Wah, bagus sekali itu Ibu, berkolaborasi dengan rekan guru lainnya ya Bu ya, agar lebih menguatkan dan saling mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar sesuai harapan yang Ibu inginkan. Baiklah Bu Ani, sudah dapat solusinya ya tadi ya. Saya tunggu kabarnya 3 minggu lagi ya Bu ya, semoga tercapai semua yang direncanakan. Seperti itu. Terima kasih Bu Rizka sudah mengganggu jenengan. Terima kasih untuk waktu sharingnya kali ini Bu. Mau bisa mendengar keluh kesah saya yang panjang lebar sekali Terima kasih dan sudah membantu mencari solusinya. Ya sama-sama Bu Ani, mudah-mudahan kita semua menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa kita. Amin. Assalamualaikum Bu Ani, gimana kabarnya Bu Ani hari ini? Alhamdulillah sehat Bu Rizka. Bu Rizka sendiri sehat juga kan? Alhamdulillah Bu Ani. Bolehkah saya minta waktunya sebentar Bu? Saya ingin sharing mengenai masalah saya di kelas ini Bu. Oh iya, silakan Bu Rizka.
apa yang mau dibicarakan ini, ada apa dengan kelasnya ya? Jadi begini Bu, di kelas saya itu ada satu murid ya Bu ya, yang masih ketika berangkat sekolah setiap pagi itu sering diantarkan ibunya, tetapi masih ditungguin Bu, tidak langsung ditinggal seperti itu. Nah, otomatis saya itu kan tidak nyaman ya Bu ya ngajar di kelasnya, anaknya itu tidak mandiri, ketika ditinggal ibunya langsung menangis begitu. Nah, saya ingin tanya Bu, bagaimana itu Bu? Oke. Sebelum kita melanjutkan pembicaraan ini, kira-kira apa yang Ibu Rizka harapkan dari obrolan kita hari ini? Jadi begini Bu, saya mengharapkan solusi atau titik temu atas permasalahan yang saya hadapi Bu, yaitu tentang bagaimana agar murid saya ini tidak menangis lagi Bu ketika ditinggal ibunya pulang setelah mengantarkan seperti itu, dan tidak menangis seperti itu, agar dia itu lebih mandiri. Bagaimana Bu? Baik, jadi Bu Rizka mengharapkan muridnya tadi lebih mandiri dan tidak menangis ketika ditinggal pulang ibunya, ya. Kemudian menurut Bu Rizka yang dikatakan anak mandiri itu seperti apa, ya? Jadi begini Bu, kira-kira itu saya itu menginginkan anak saya itu mandiri, tidak bergantung pada orang lain Bu. Misalkan ketika ditinggal ibunya itu tidak menangis lagi, terus dia itu bisa mandiri lah, kan sudah semula seperti itu Bu. Begitu ya. Kira-kira indikator murid Ibu tadi bisa dikatakan mandiri itu yang seperti apa ya Bu? Menurut saya anak harus berani dan mandiri itu berangkat sekolah sendiri Bu, tidak ketika diantarkan pun itu harus segera ditinggal, tidak boleh ditungguin. Kalaupun anak masih beradaptasi ditungguin, itu harus ibunya di luar seperti itu, tidak boleh di dalam kelas. Oh, jadi indikator utamanya berarti anak tidak menangis dan berani ke sekolah meskipun ditinggal pulang ibunya, ngerti ya? Betul. Nah, kira-kira apa yang Bu Rizka, apa yang menyebabkan murid Ibu tadi menangis ketika ditinggal orang tuanya? Menurut saya ya Bu ya, kalau saya amati itu dia tidak nyaman Bu, tidak nyaman dengan pertama ya Bu ya lingkungan kelas, terus dia itu kurang beradaptasi atau karena dia itu masih anak baru ya Bu, jadi tidak bisa, belum beradaptasi dengan lingkungan, terus dia masih awam dengan saya selaku guru barunya karena dia ada pindahan dari luar kota seperti itu. Baik Bu, jadi alasannya karena murid itu belum mampu beradaptasi dengan lingkungan, ya? Betul, dan juga belum bisa akrab dengan teman-temannya, Bu? Betul. Kemudian apa yang selama ini sudah Ibu lakukan agar murid Ibu bisa beradaptasi dengan lingkungan dan bisa nyaman akrab dengan teman-temannya? Selama ini itu saya sudah melakukan pendekatan Bu dengan murid saya, kemudian saya ajak ngobrol, dan selain itu anak itu saya buat kelompok, ketika baris pun anak bisa satu barisan seperti itu, tidak sendiri-sendiri. Kemudian saya menyuruh ibunya untuk menunggu di luar seperti itu biar tidak keluar masuk kelas gitu ketika saya mengajar Bu. Dari apa yang sudah Ibu lakukan, apakah ada hambatan atau gangguan yang menghalangi Ibu? Kemudian ada solusi yang Ibu lakukan? Apakah itu untuk hambatan itu pastinya ada ya Bu ya. Nah, untuk hambatan sendiri itu murid saya itu masih takut Bu, atau tidak mau ke kelas tanpa ibunya sampai saat ini itu. Nah, jadi terpaksa Bu saya memberikan solusi tadi yang sudah saya ceritakan, bahwa di situ ibunya bolehlah Bu menunggu tapi harus di luar kelas, bukan seperti itu. Oke Bu, kalau selama ini sudah melakukan pendekatan, kemudian belum berhasil, apakah punya rencana lain untuk menyelesaikan permasalahan ini? Sepertinya saya akan menciptakan lingkungan kelas yang nyaman ya Bu ya. Lingkungan kelasnya dulu saya buat nyaman dan menyenangkan, contohnya itu ya Bu ya. Lebih bagus itu Bu ya. Oh gitu. Kemudian lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan itu yang seperti apa nggih? Menurut saya ya Bu ya, lingkungan yang menyenangkan itu adalah membuat kelas dulu kita setting kelas dulu seperti apa, senyaman mungkin, seenak mungkin,
Bisa lah kita buat hiasan-hiasan, karya-karya siswa kita taruh di dalam kelas itu. Nah, jadi kalau kelas itu nyaman, bersih, anak-anak akan merasa senang, nyaman. Wah, itu sepertinya menarik sekali Bu ya. Rencana itu jadi kan untuk menciptakan lingkungan belajar yang nyaman dan menyenangkan, ya. Selanjutnya untuk murid agar lebih akrab dengan jenengan dan teman-temannya, apa yang jenengan rencanakan? Karena tadi saya di awal sudah bercerita ya Bu ya, bahwa itu tadi ada anak pindahan. Nah, pastinya kan untuk keakraban murid itu masih kurang Bu. Nah, di sini saya selaku wali kelas dan teman-temannya itu saya coba untuk mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dan menciptakan apa Bu? Menciptakan iklim dan budaya positif di kelas saya. Baik Ibu, kemudian setelah itu langkah apa saja yang jenengan lakukan untuk mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional, iklim dan budaya positif tadi Bu? Insya Allah ya Bu ya, saya akan membuat papan emoji, kemudian saya akan melakukan restitusi pada murid dan melakukan penguatan sosial emosional dan mengintegrasikan budaya positif tadi ke pembelajaran. Baik Bu, saya kira ini sangat menantang sekali ya Bu ya, yaitu dengan membuat papan emoji, melakukan restitusi, juga akan melakukan penguatan sosial emosional dengan mengintegrasikan dalam pembelajaran, begitu ya Bu ya? Baik sekali. Betul sekali itu ya Bu ya. Tadi yang sudah Ibu sampaikan, itu akan saya terapkan. Baik, kemudian kapan kira-kira Ibu akan melakukan rencana ini? Jadi begini Bu, kalau tidak ada halangan itu insya Allah akan saya mulai minggu depan ya Bu ya. Kemudian nanti terlihat di 1 sampai 2 minggu ke depan itu ada hasilnya atau tidak, seperti itu. Baik, nah, selanjutnya apa komitmen Ibu tentang rencana Ibu tadi? Saya itu berkomitmen untuk melakukan rencana yang sudah saya rencanakan tadi itu dengan membuat pembelajaran yang nyaman, kemudian menyenangkan, dengan cara apa Bu? Menyeting kelas saya semenarik mungkin dengan memberikan hiasan-hiasan kelas, kemudian hasil karya siswa, kemudian menyediakan permainan yang edukatif, yang beragam. Selain itu melakukan pembelajaran yang menyenangkan juga, memajang tadi hasil ya Bu ya. Kemudian menciptakan apa? Keakraban dan dengan teman-temannya yang mana nanti saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional itu serta iklim dan budaya positif yang dengan membuat papan emoji tadi ya Bu yang sudah saya jelaskan pada murid saya. Baik, super sekali Bu. Ya, ini komitmennya menurut jenengan. Siapa yang bisa membantu Ibu melakukan rencana tersebut? Jadi begini Bu, tentunya saya tidak bisa sendiri ya Bu ya. Tentunya saya harus dibantu. Yang paling utama itu apa? Guru mapel Bu, karena dia kan juga tahu kondisi di kelas saya. Contohnya apa? Guru PJOK. Selain guru PJOK ada guru agama. Selain guru agama ada guru bahasa Inggris. Nah itu nanti yang akan membantu saya Bu dalam melakukan kegiatan. Bagus sekali ya Bu, berkolaborasi dengan rekan guru lainnya dan wali murid juga agar lebih menguatkan ya. Saya sangat mendukung sekali. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan jenengan. Nah, Ibu Ani atas waktunya sudah mendengarkan sharing saya, mendengarkan keluh kesah saya hari ini dan membantu menemukan solusinya ya Bu ya. Sama-sama Bu Rizka, mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita semua ya Bu ya. Baik, amin Bu Ani. Ya, semoga ya.